Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh dan solehah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Dan semoga kita semua senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah. Baik nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Baik, anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Nah, anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Nah, Ayah Andi adalah seorang arsitek. Seorang arsitek bertugas untuk merancang sebuah bangunan dan rancangan tersebut digambar di atas kertas berpetak. Mereka harus mengetahui luas dan keliling rancangan bangunannya. Nah, andai kalian menjadi seorang arsitek, gambarlah sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impian kalian. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tentunya menjadi seorang arsitek itu sangat menarik ya. Bekerja menjadi seorang arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu adalah bekerja keras, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Contoh, seorang arsitek harus jujur dan benar-benar memperhitungkan apakah bangunan ini kuat atau tidak. Jadi, mereka harus merancang dengan benar dan teliti. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Seperti halnya dengan kalian sebagai seorang pelajar harus jujur dalam bertindak, disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, serta selalu bekerja keras untuk mencari ilmu dan meraih cita-cita. Nah, untuk itu mari kita pelajari makna sila yang lainnya dan kita ingat kembali bunyi sila-sila dan simbol Pancasila. Mari kita cari tahu informasinya bersama. Nah, perhatikan gambar berikut. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisai yang berisi simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, untuk sila ke-1, ya, simbolnya adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbolnya adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah simbolnya pohon beringin ya, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sila keempat simbolnya kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang sila kelima adalah simbolnya padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga,
berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Allah, ya. Nah, berikut adalah ada tabel, makna, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, percaya adanya Tuhan, ya, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang makna kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contohnya, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Makna yang ketiga, semua yang Tuhan berikan harus dijaga. Nah, contohnya adalah menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Makna yang keempat adalah toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu tadi merupakan makna sila pertama dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan solehah, berilah pendapatmu apakah tindakan ini sesuai dengan sila pertama atau tidak. Jelaskan ya. Nah, ayo kita perhatikan gambar pertama. Gambar pertama ini ada anak yang mengejek temannya. Apakah itu sudah sesuai? Ya, benar, tidak sesuai dengan sila pertama. Karena kita diciptakan Allah itu beragam dan di mata Allah kita itu punya derajat yang sama. Maka kita tidak boleh mengejek orang lain. Nah, gambar kedua apakah sesuai dengan sila pertama? Ya, benar ya, sesuai dengan sila pertama. Alasannya karena semua yang Allah berikan harus dijaga, termasuk hidup kita. Kita bekerja supaya bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan. Nah, selanjutnya gambar ketiga, sesuaikah dengan sila pertama? Nah, ya tidak sesuai dengan sila pertama karena mencuri itu adalah merugikan orang lain. Selain merugikan orang lain, mencuri itu berdosa dan melanggar hukum. Oke, selanjutnya gambar keempat. Sesuaikah dengan sila pertama? Benar ya, sesuai dengan sila pertama. Alasannya, sebelum belajar kita harus berdoa. Kita harus giat belajar untuk meraih cita-cita ya. Gambar kelima, ya sesuai dengan sila pertama karena semua yang Allah berikan harus dijaga dan dilestarikan. Yang terakhir adalah gambar anak sedang bermain bola. Sesuaikah dengan sila pertama? Ya, sesuai karena semua yang Allah berikan harus dijaga termasuk tubuh kita. Kita harus perlu berolahraga agar badan sehat. Nah, itu tadi adalah contoh ya tindakan yang sesuai dengan sila pertama. Baik anakku yang soleh dan solehah ya, demikian tadi pembelajaran tematik 4, subtema 1, pembelajaran 2. Apa yang kalian pelajaran hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Apabila kalian belum paham, boleh bertanya kepada Bu Guru ya. Sekiranya Bu Guru mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tingkatkan iman dan tingkatkan imun. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk itu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.